Halo, salam bagi kita semuanya. Kami dari kelas 11 IPA 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia bab cerpen. Informasi penting dan nilai dalam cerpen. Pertama ada pengertian. Pengertian dari cerpen adalah kisah pendek yang memberikan kesan tunggal, kata dominan, dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Selanjutnya ada cerpen. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis cerpen, pertama ada cerpen mini, lalu cerpen ideal, dan cerpen panjang. Lalu ada fungsi. Fungsi dari cerpen sendiri adalah untuk sarana hiburan serta sarana pembelajaran. Sekarang ada keterkaitan nilai dalam cerpen dengan kehidupan. Pertama ada mendemonstrasikan nilai-nilai cerpen. Kita bisa dengan langkah-langkah pertama membaca cerpen dengan teliti, menganalisis nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. 3. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dengan realita masyarakat, dan mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam keseharian. Analisis hubungan nilai cerpen dengan kehidupan, yaitu hubungan relevansi antar nilai dan yang terkandung dalam cerpen dapat mengajak pembaca lebih bercermin dengan perasaan sama atau relatable pada realitas sehari-hari. Yeay! Demonstration. Kita masuk ke unsur, struktur, dan kebahasan cerpen. Yang pertama ada unsur, terdiri dari tema. Tema itu ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Yang kedua itu ada alur. Alur itu dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketiga itu ada tokoh. Tokoh itu adalah seseorang atau orang-orang yang berada di dalam cerpen. Yang keempat itu ada penokohan. Penokohan itu gambaran mengenai orang-orang yang berada di dalam cerpen. Nah, penokohan ini bagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Yang kelima itu ada latar. Latar dibagi menjadi 4, yaitu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial budaya. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyampaikan ceritanya si pengarang ini. Yang ketujuh itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini setiap penulis memiliki ciri khas masing-masing. Jadi di dalam sebuah cerpen juga pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang untuk penulis. Berikutnya struktur cerpen itu dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian orientasi ini biasanya bagian pengenalan tokoh, watak, latarnya, dan awal mula terjadinya konflik. Yang kedua itu ada komplikasi. Bagian ini tuh menjelaskan sebab akibat dari konflik ini sampai mulai semakin rumit dan sampai akhirnya konfliknya itu sampai ke puncaknya. Nah, yang ketiga ini ada resolusi. Bagian resolusi ini ada penyelesaian dari konflik tokoh-tokoh tersebut. Lalu ada kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen ini ada 2. Ya, biasanya di dalam cerpen itu menggunakan majas dan menggunakan konjungsi waktu. Sekarang kita akan membahas tentang penyajian cerpen. Untuk menyajikan cerpen, pertama-tama kita harus menentukan tema, yaitu satu topik besar yang akan menjadi pusat cerita kita. Setelah itu, kita akan memusatkan pengisahan. Pemusatan pengisahan ini membantu kita untuk dapat memahami lebih lagi tentang cerita yang akan kita gubah. Setelah itu, kita akan menentukan penokohan untuk tokoh-tokoh yang akan kita muat di dalam cerita kita nantinya. Lalu kita menentukan latar. Nah, antara latar waktu, tempat, dan suasana harus saling berketerkaitan, memiliki fokus yang sama, dan tidak menyebar. Setelah itu, kita dapat melatih penulisan cerpen kita dengan memasukkan alur atau plot yang menarik dan tidak monoton. Dan untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan cara menyunting cerpen. Cara yang pertama adalah membaca keseluruhan naskah dengan seksama. Yang kedua, mencermati kesalahan ejaan, penulisan, dan tanda baca. Dan yang ketiga,
memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam cerpen.